Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak banggakan, terkhusus kelas 9 MTSPM. Marilah sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan bacaan Ummul Quran yang kita tujukan kepada para pendahulu kita, para masyayikh kita, para generasi bangsa ini. Semoga senantiasa diberikan kemanfaatan, keberkahan di dini wa dunya wal akhirah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Baiklah, lanjutkan pembelajaran aswaja, yakni pada pagi hari ini Bapak akan membahas tentang syakhsiyah Nahdiyah. Syakhsiyah Nahdiyah biasa diartikan secara singkat kata itu perilaku warga NU. Karena syakhsiyah itu berasal dari kata syakhsun, artinya perorangan. Yang dimaksud di sini adalah bentuk perilaku yang menjadi ciri khas warga NU. Di sini meliputi yang pertama perilaku keagamaan. Perilaku keagamaan sendiri meliputi aspek yang pertama akidah. Dalam hal akidah, warga NU dalam hal akidah itu memiliki keseimbangan penggunaan dalil akli dan nakli serta pengambilan jalan tengah antara konsep takdir dan ikhtiar. Yang dimaksud keseimbangan penggunaan dalil akli dan nakli itu contoh seperti kata yadullahi fawqa aydihim. Itu kalau diartikan secara harfiah itu adalah tangan Allah. Tapi bagi warga NU, bagi orang NU, karena di sini keseimbangan penggunaan dalil akli dan nakli, jika diartikan sebagai tangan Allah itu kurang pas. Yang diartikan, oleh karenanya diartikan dengan qudratullah, artinya kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Kalau diartikan secara harfiah itu kurang pas, karena apa? Nanti diartikan sebagai tangan Allah di atas tangan mereka. Itu jadi kurang pas, akhirnya menjadi ditakwil oleh warga NU dengan arti kekuasaan Allah. Yadun itu diartikan kudrotun atau kekuasaan. Karena diseimbangkan antara akal dengan nakal. Yang kemudian pengambilan jalan tengah antara konsep takdir dan ikhtiar. Di samping warga NU itu meyakini bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah, tapi di sini tidak berputus asa dalam artian terus pasrah 100% apapun karena sudah ditentukan Allah, jadi kita nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah doa, nggak usah usaha. Tapi bagi warga NU tidak begitu. Walaupun kaya miskin itu sudah ditentukan oleh Allah, tapi kewajiban manusia adalah berikhtiar dan berusaha semaksimal mungkin. Selanjutnya adalah bidang syariah. Dalam bidang syariah, orang NU itu menjalankan syariat tanpa ragu-ragu dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Yang dimaksud di sini, Al-Quran dan Sunnah dijadikan sumber utama. Karena memahami sumber utama itu sulit, yakni memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu sulit, makanya orang NU itu kemudian mengambil pendapat para imam mujtahid atau para imam madhab. Jadi berpegang pada beberapa imam madhab yang sudah memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Di samping itu mentoleransi terhadap perbedaan pendapat pada masalah furu'iyah atau cabang
dan muamalah. Maksudnya yang berbau furu'iyah itu yang bukan pokok agama tapi cabang agama, seperti sholat, ada yang pakai kunut, ada yang enggak. Itu saling menghormati, tidak terus lantas bermusuhan dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya adalah bidang tasawuf atau akhlak, yakni pembentukan sikap mental dalam melaksanakan syariat agama. Yang dimaksud di sini bahwasanya tasawuf itu dijadikan bukan hanya orang NU itu terus penggawenannya itu wiritan aja atau mujahadah aja, tapi seorang sufi itu bukan lantas terus meninggalkan keduniaan 100%, tapi tidak digenggam oleh dunia. Boleh kita memiliki dunia, tapi asal dunia tidak menggenggam kita, tapi kita yang menggenggam dunia. Jadi kita tidak dikendalikan dunia, tapi kita yang mengendalikan namanya dunia. Lalu apakah ada Bapak? Ada banyak contoh dalam sejarah seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di samping beliau sufi, beliau juga menjadi khalifah. Contoh lagi Imam Junaid al-Baghdadi. Beliau adalah seorang sufi yang sukses menjadi pengusaha botol. Terus Imam Hasan As-Sadzali, beliau juga sufi namun juga menjadi petani yang sukses. Terus siapa lagi? Imam Fakhruddin Al-Attar, beliau seorang sufi juga sekaligus sebagai pedagang besar parfum yang terkenal. Jadi seorang sufi itu bukan lantas terus meninggalkan keduniaan 100%, tapi juga tetap mencari dunia, karena ayatnya wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Carilah apapun itu untuk kepentingan agama, kepentingan akhirat, tapi jangan lupa wala tansa nasibaka minad dunia, jangan lupa juga bagian-bagian keduniaan, karena uang itu juga dunia, tapi juga kewajiban kita untuk mencari uang. Kewajiban kita mencari uang untuk apa? Bisa bersedekah, bisa membangun musola, membangun masjid, membantu orang lain dan lain sebagainya. Pada selanjutnya adalah perilaku sosial. Kalau tadi sudah perilaku agama, yang selanjutnya adalah perilaku sosial. Bagaimana sih perilaku sosialnya warga NU? Perilaku sosial warga NU yakni perilaku yang didasarkan pada mabadi khair ummah. Kemarin sudah dibahas, ada asidku, ada al-amanah, al-wafa, ada al-amanah wal wafa bil ahdi, ada al-adalah, ada istiqomah, dan lain sebagainya. Itu dalam bidang sosial. Jadi dalam bidang sosial kita harus jujur, kita harus amanah, kita harus istiqomah, kita harus adil, kita harus setia dan tepat janji dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya adalah perilaku politik. Dalam perilaku politik, orang NU itu harus satu, demokratis. Maksudnya adalah saling menghargai perbedaan pendapat. Yang kedua, konstitusional dan taat hukum. Dalam melakukan sesuatu harus berdasarkan aturan dan taat pada peraturan. Jika di sekolah, ya kita harus mentaati tata tertib sekolah, melakukan piket, mengerjakan pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah humanisme religius, kemanusiaan yang bernuansa keagamaan. Jadi memanusiakan manusia tanpa mengabaikan nilai-nilai agama. Yang keempat, terbuka dan mengembangkan prinsip musyawarah. Yang selanjutnya adalah perilaku budaya. Orang NU dalam berperilaku budaya itu ya satu,
harus proporsional dan normatif. Dalam arti kebudayaan itu diukur dan dinilai dengan norma. Jadi kebudayaan itu umpamanya budaya dugem, apakah bagus secara norma atau tidak. Budaya berjemur di pantai, itu budaya yang bagus atau tidak. Secara norma agama itu bagaimana, kita harus mengukurnya dan menilai itu. Nilai kebudayaan itu harus dengan norma, baik atau tidak, mengandung nilai maslahah atau tidak. Yang selanjutnya adalah objektif dan selektif, dalam arti menerima dan mengembangkan kebudayaan setelah melakukan upaya menyaringnya untuk kemaslahatan. Jadi kebudayaan apapun bisa kita terima selama itu baik dan mengandung nilai kemaslahatan. Jadi tidak semua budaya harus kita terima, tapi diseleksi itu bisa merusak moral bangsa atau tidak. Yang selanjutnya adalah adaptif akomodatif. Maksudnya NU tidak boleh kontradiktif dengan budaya yang ada, melainkan memasukkan nilai agama sebagai bagian dari aksi dakwah kultural. Maksudnya di sini kebudayaan yang bebas nilai itu tidak harus kita lawan, tapi bisa jadi kita memasukkan nilai-nilai agama untuk sebagai bagian dari aksi dakwah kultural, sebagaimana yang dicontohkan dulu Sunan Kalijogo, Sunan Bonang dan lain sebagainya. Masukkan nilai agama sebagai aksi dakwah kultural. Contoh Sunan Kalijogo dulu dengan wayangnya, wayang kulit, memasukkan nilai agama. Ada tokoh Punokawan namanya Semar, Petruk, Gareng, Bagong. Nah, itu kan berasal dari kata samiril khaira fatrukil baghya. Samir itu bercepat-cepatlah, al khaira, jadi samir itu Semar, al khaira itu Gareng, fatruk itu Petruk, fatruk maka tinggalkanlah, al baghya nyeleweng. Baghya itu disebut dengan Bagong. Makanya kalau kalian lihat sosok Bagong itu pasti ngeyel aja, karena baghya itu nyeleweng. Di situ dimasukkan beberapa nilai. Contoh lagi, kata sembahyang itu tidak dihilangkan. Zaman Wali Songo itu sembahyang yang tetap pakai kata sembahyang, tidak terus langsung diganti dengan sholat, tapi dengan kata tetap sembahyang. Padahal itu warisan Hindu. Sembah sang hyang, menyembah sang hyang, menyembah Tuhan. Kata apa lagi, poso atau puasa itu tidak pakai kata saumun atau siamun, tapi pakai kata poso atau puasa, karena dalam Hindu dulu namanya upawasa. Jadi memasukkan nilai-nilai dakwah kultural. Apalagi tumpeng di situ ada lauknya berjumlah 7, namanya bunceng. Tumpeng itu sakben metu lempeng. Lauknya yang berjumlah 7 namanya bunceng, sakben mlebu kudu kenceng. Apakah ada dalilnya? Ada. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu merupakan beberapa aksi dakwah kultural yang dilakukan oleh orang-orang dulu. Jadi tidak boleh dikit-dikit kita tolak dan lain sebagainya, tapi kita bisa jadi memasukkan nilai-nilai dakwah kultural yang bisa kita masukkan di situ. Yang selanjutnya adalah elastis atau lentur, terbuka pada hal-hal yang baru. Maksudnya kebudayaan yang baru, yang baik itu bisa kita terima, dan yang lama yang masih baik kita juga tetap menjaganya, karena prinsipnya al-muhafadzah alal qadimis sholih wal akhdu bil jadidil aslah.
menjaga tradisi lama yang masih baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Pada selanjutnya adalah perilaku sebagai anggota NU. Perilaku sebagai anggota NU yang pertama, setia kepada NU, as-siqatu BNU. Yang kedua, belajar bersama NU atau biasa dikenal dengan al-ma'rifah wal istiqan BNU, yaitu mengetahui secara ilmiah tentang apa dan bagaimana NU sehingga memperoleh keyakinan tentang kebenaran NU. Jadi orang NU tidak hanya NU warisan, tapi diteliti secara ilmiah tentang apa dan bagaimana NU sehingga benar-benar yakin menjadi orang NU. Yang ketiga, melaksanakan tuntunan NU, al-amal bita'limi NU. Yang selanjutnya adalah memperjuangkan NU atau biasa dikenal dengan al-jihad fisabilillah NU. Dan yang terakhir, sabar sebagai warga NU atau as-sabru fisabilillah NU. Di sini dituntut sebagai warga NU harus sabar dalam menghadapi rintangan, walaupun ada hambatan, rintangan, hujatan dan lain sebagainya, kita harus sabar sebagai warga NU. Kita tidak boleh saling bermusuhan, tapi kita harus melakukan hal-hal yang baik yang bisa mencerminkan sebagai ciri khas orang NU, bahwasanya orang NU itu memiliki ciri khas yang berbeda dengan organisasi-organisasi lain. Demikianlah, semoga bermanfaat. Tetap semangat, jangan lupa belajar, jaga kesehatan. Semoga pertemuan yang singkat ini membawa kemanfaatan dan keberkahan fid dini wa dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.